Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pertunjukan Wayang Berujung Petaka. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Mas Sidik Tanya Demit. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Pagelaran wayang Abah Dadang kini sepi seiring berjalannya waktu. Dia sebagai pemimpin harus melakukan sesuatu agar pagelarannya kembali berjaya. Namun apa yang dia lakukan ternyata hal yang salah, yaitu melakukan pagelaran wayang di depan para makhluk yang menyeramkan. Abah Dadang dulunya adalah pemimpin salah satu kelompok pagelaran wayang golek di utara kota Bandung yang bernama Wayang Laneo. Sebuah kelompok pagelaran wayang golek yang terkenal di utara kota Bandung pada tahun 1970 hingga 1980-an. Mereka sangat terkenal di daerah Jawa Barat pada waktu itu, sehingga dalam waktu 1 bulan saja mereka bisa 2 hingga 3 kali menggelarkan pagelaran wayang di setiap kampung di daerah Jawa Barat. Grup Wayang Laneo pun mempunyai sinden yang cantik jelita, namanya Nyi Laras. Dia adalah primadona dari grup wayang tersebut. Setiap kali manggung, Nyi Laras selalu ditunggu karena dengan nyanyiannya yang merdu dan wajahnya yang memesona. Sehingga dimanapun grup Wayang Laneo menggelar pagelaran wayang, penontonnya selalu penuh. Tak jarang juga dari kampung tetangga datang untuk menonton. Tapi waktu terus berjalan. Pagelaran wayang golek ini mulai tersingkirkan seiring berjalannya waktu. Hiburan tersebut mulai tergantikan oleh dangdut dan organ tunggal yang biayanya sedikit lebih murah. Hal itu tentu saja bertambah kepada grup wayang yang Abah Dadang kelola. Dari yang jadwalnya selalu penuh di setiap bulannya, kini hanya tersisa 1 pagelaran saja. Bahkan pernah dalam 3 bulan berturut-turut pagelaran wayangnya tidak dapat orderan sama sekali. Apalagi grup Wayang Laneo semakin goyah. Sinden andalannya Nyi Laras dipinang oleh salah satu juragan kaya ibu kota, sehingga mau tidak mau Nyai Laras harus keluar dari grup Wayang Laneo. Abah Dadang melihat grup wayangnya yang dia bangun dari dulu perlahan kehilangan sinarnya. Ketenaran yang waktu itu ada perlahan memudar. Perlahan-lahan mereka keluar satu persatu, mencoba peruntungan pada bilang lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, sambil menunggu orderan pagelaran wayang tiba. Ketika tidak ada orderan, para penabuh, gamelan, dan dalang menjadi tukang ojek di sekitar kampungnya. Mereka terpaksa mencari uang dengan menjadi ojek dan mengantarkan penumpang di sekitaran kampung. Itu pun hasilnya tidak pasti, karena di kampung mereka sudah banyak masyarakat yang mempunyai motor, sehingga jarang ada penumpang yang memakai jasanya. Sebagian lagi yang tidak mempunyai kendaraan mencoba peruntungan lain seperti menjadi tukang parkir atau menjadi kuli angkut di pasar. Sekarang hidup grup Wayang Laneo menjadi serba sulit, tidak seperti dulu ketika masih berjaya. Abah Dadang pun setiap malam selalu memikirkan nasib grup yang dia rintis. Dia selalu berpikir bagaimana caranya grup wayangnya bisa kembali dibanjiri pagelaran seperti dulu. Hingga pada suatu hari, Abah Dadang didatangi oleh sahabatnya yang datang dari ibu kota. Temannya itu menyarankan Abah Dadang untuk datang ke suatu tempat untuk bersemedi dan mencoba peruntungan di sana. Bahkan, dengan sikap sahabatnya memberitahunya tentang ritual-ritual yang bisa menyelamatkan dia dan grupnya, sehingga grupnya akan dibanjiri oleh orderan lagi. Abah Dadang akhirnya termakan hasutan dari sahabatnya itu dan memantapkan diri untuk berangkat dengan rombongannya ke tempat tersebut. Dia pun bahkan meyakinkan para anggota di grupnya
untuk jalan yang dia tempuh kali ini. Beberapa dari mereka tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Abah Dadang, karena ada beberapa dari mereka yang mempunyai pondasi agama yang kuat, sehingga mereka menolak dan lebih memilih untuk mundur dari grup wayang itu, daripada harus meminta bantuan dari ritual-ritual yang dianggapnya melenceng dari ajarannya. Sedangkan sebagian lagi mau tidak mau mengikuti apa yang Abah Dadang katakan, karena mereka beralasan bahwa apabila ini adalah cara satu-satunya untuk mereka memperoleh ketenaran lagi seperti dulu, sehingga mereka akan rela melakukan apa saja, mengingat ada tanggungan keluarga yang mereka tanggung selama ini. Dengan berbekal mobil satu-satunya yang sering dia pakai untuk membawa peralatan untuk pagelaran wayang, Abah Dadang dan rombongannya akhirnya berangkat ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Suatu tempat yang dipercaya menjadi jalan keluar baginya juga bagi grup wayang Laneo yang kini sudah semakin terpuruk. Selama di perjalanan, dia membeli kebutuhan-kebutuhan untuk ritual dan bekal untuk bersemedi di sana. Perjalanan yang dilaluinya sungguh melelahkan, karena jalan yang dilalui pada waktu itu tidak sebagus sekarang. Rombongan itu harus memasuki kebun teh yang begitu luasnya. Lalu tak lama mereka harus melalui hutan yang lebat kala itu. Perjalanan itu sangatlah sulit. Jalanan yang dia lalui sepertinya jarang dilalui oleh manusia. Tak jarang mobil mereka tertahan batu besar sehingga yang duduk di belakang harus turun dan memindahkan batu yang menghalangi jalan mereka. Jam 10 malam akhirnya mereka sampai, tepatnya di sebuah kampung yang menjadi tempat persinggahan terakhir sebelum akhirnya mereka akan melakukan ritual di sebuah hutan keramat yang ada di belakang kampung tersebut. Terlihat wajah-wajah yang terlihat lelah akibat perjalanan yang panjang, tapi mereka tetap bersemangat, mengingat setelah ini berhasil grup mereka akan kembali bersinar dan dibanjiri oleh orderan untuk manggung seperti sedia kala. Suasana kampung pada waktu sangat berbeda dengan kampung-kampung yang sering mereka datangi ketika menggelar pagelaran wayang. Kampung yang sangat terpencil, terhitung hanya ada beberapa rumah yang ada di kampung tersebut. Apalagi, kampung itu belum teraliri listrik sama sekali, sehingga terlihat sangat gelap dan hanya beberapa yang menempelkan lampu tempel sebagai penerangan di malam hari di depan rumahnya. Mobil yang ditumpangi oleh Abah Dadang berjalan pelan di jalanan kampung tersebut. Mereka seperti tidak percaya bahwa masih ada kampung yang seperti ini di tengah-tengah hutan lebat yang mengelilinginya. Suasana kampung yang hanya diterangi obor dan lampu minyak sebagai penerangannya membuat sebagian penumpang dari mobil itu merinding. Tak lama mobil Abah Dadang berhenti, tepatnya di sebuah rumah kecil yang ada di ujung kampung. Pintu rumah itu terbuka lebar, seperti mengetahui bahwa rombongan Abah Dadang akan datang pada malam ini untuk melakukan ritual di hutan keramat yang letaknya tak jauh dari kampung tersebut. Abah Dadang dan rombongannya pun turun, dan ketika mereka baru saja keluar dari mobil yang ditumpanginya, tiba-tiba bapak-bapak ini mau kemana? Nampak seseorang bapak-bapak yang memakai baju serba hitam muncul dan menyambut mereka semua sambil tersenyum. Dia seperti tahu tujuan dari Abah Dadang ini, sehingga dia menyambutnya layaknya tamu meskipun malam sudah larut di kampung tersebut. Abah Dadang memang mengetahui hal tersebut karena sahabatnya ini memberitahukannya secara detail tentang apa saja yang harus dia lakukan selama melakukan ritual tersebut, sehingga dia tidak kaget akan kemunculan sosok itu. Bahkan dia langsung membalas apa yang dia katakan sambil tersenyum kecil pada saat itu. "Oh, ini Pak, kita mau ke hutan keramat itu Pak." "Ya, Bapak tahu sendirilah," jawab Abah Dadang sambil sesekali tersenyum karena malu. Bapak tersebut hanya tersenyum mendengar jawaban itu. Dia mengajak Abah Dadang dan rombongannya duduk terlebih dahulu dan beristirahat di rumahnya untuk sementara. Bapak itu lalu mengobrol dengan rombongan Abah Dadang. Dia juga bahkan memberitahukan apa yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berada di hutan keramat tersebut. Namun,
Ketika Abah Dadang bertanya risiko tentang ritual itu, dia hanya menjawabnya dengan senyumannya. Pak, karena di ujung sebelah sana adalah ujung jalan kampung. Lebih baik mobilnya dititipin aja di sini, Pak, supaya tidak mengganggu kegiatan warga kampung. Karena ditakutkan apabila parkir di sana nanti mengganggu masyarakat ketika datang dan pergi ke hutan untuk mencari madu hutan, ujarnya kepada Abah Dadang. Abah Dadang pun mengangguk. Kemudian dia menitipkan mobil yang dia miliki satu-satunya itu di dekat rumahnya. Abah Dadang dan rombongannya pun pamit. Mereka akhirnya berjalan dengan membawa persiapan ritual ke arah hutan keramat yang ada di belakang kampung dengan berjalan kaki. Rombongan itu berjalan dengan barang bawaan yang banyak. Salah satunya adalah domba hidup, beberapa ayam cemani berwarna hitam, serta tak lupa satu set lengkap perlengkapan wayang karena sebagai persyaratan ritual. Mereka berjalan diterangi senter sebagai penerangan perjalanan mereka. Mereka berjalan beriringan dengan posisi Abah Dadang di depan dan anggota grupnya di belakangnya. Abah Dadang sudah diberitahu oleh sahabatnya itu untuk rute dan jarak yang ditempuh dari kampung menuju tempat pelaksanaan ritual di dalam hutan. Tak lupa sahabatnya juga memberitahu mantra-mantra khusus untuk memanggil para makhluk hutan dan melakukan perjanjian dengannya. Tak lama mereka sampai di ujung jalan kampung. Di sana terlihat dua pohon beringin rindang di kiri kanan jalan dan jalan setapak kecil di tengahnya. Pohon beringin itu menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, menutupi jalan setapak di tengahnya, sehingga warga kampung menyebutnya gerbang, yang menyiratkan sebagai gerbang masuk menuju hutan keramat yang akan mereka tuju pada malam ini. Tanpa keraguan sedikit pun Abah Dadang dan rombongannya masuk dalam hutan itu. Beberapa dari rombongan tersebut rupanya tidak berani untuk masuk, sehingga terjadi perdebatan kecil di antara rombongan itu. Meskipun akhirnya Abah Dadang kembali meyakinkan mereka sehingga mereka mau untuk masuk ke dalam hutan. Sebelumnya, Abah Dadang diberitahu oleh sahabatnya bahwa salah satu syarat ritual adalah dengan bertahan dari gangguan makhluk-makhluk di sepanjang jalan menuju tempat ritual. Benar saja, ketika rombongan itu masuk, terdengar sayup-sayup suara tertawa di atas pohon beringin di kedua sisinya. Suara yang seperti menyambut mereka. Ada manusia nih. Beberapa orang dari rombongan itu kaget dan melihat di sekelilingnya. Salah satu dari mereka mencoba mengarahkan senternya ke atas pohon beringin itu, tapi dengan sigap Abah Dadang menahannya dengan memegang tangannya. Jalan aja terus, jangan sesekali-kali menyetar ke arah lain selain ke jalan, jawab Abah Dadang dengan nada yang sedikit meninggi. Orang itu mengangguk dan kembali mengarahkan senternya ke arah jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka masuk ke hawa yang mereka rasakan semakin menakutkan. Seperti banyak mata yang mengawasi mereka di antara banyak pepohonan hutan. Mata-mata merah yang menyala di sela pepohonan hutan yang lebat di sekeliling mereka, seakan-akan mengikuti rombongan itu sepanjang jalan. Selama mereka berjalan, mereka akhirnya berhenti di suatu lapangan di dalam hutan. Mereka beristirahat sejenak, karena selanjutnya perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalanan menanjak hingga ke tempat ritual yang akan mereka tuju. Rombongan itu pun duduk dan kemudian membuka bekal yang dibawanya dari kota, juga membuka beberapa bungkus rokok selagi mereka beristirahat. Abah Dadang duduk dan menyender di sebuah pohon yang ada di belakangnya. Sambil merokok, dia melihat sekeliling lapangan itu dengan seksama. Dia mengarahkan senternya ke seluruh lapangan itu. Anehnya, jalanan setapak yang dilaluinya berakhir di lapangan ini. Ketika sedang beristirahat, terdengar sayup-sayup suara di antara mereka yang sedang beristirahat. Suara dari seseorang yang meminta rokok kepada Abah Dadang yang sedang duduk di sana. Suara itu terdengar dengan suara yang cempreng dan tidak jelas, dan suara itu persis di belakang pohon tempat Abah Dadang beristirahat. Awalnya, Abah Dadang kaget, tapi sebelumnya dia diberitahu oleh sahabatnya bahwa apabila sudah sampai di tanah lapangan di dalam hutan,
dan tiba-tiba ada sesosok makhluk yang datang dan meminta sesuatu. Maka dia berpesan untuk memberikannya itu tanpa sekalipun melihat ke arahnya, karena makhluk itu akan hilang sendiri ketika dia sudah dapat apa yang dia minta. "Kang, minta rokok." Makhluk itu berbicara dengan nada cempreng. Dia meminta rokok kepada Abah Dadang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian Abah Dadang mengambil rokok yang baru dengan tangannya yang gemetar. Dia mengikuti saran dari sahabatnya tersebut karena ini adalah salah satu proses dari ritual yang akan dia jalani sekarang. Hanya saja, ketika Abah Dadang sedang menyalakan rokok tersebut dan memberikannya kepada makhluk yang ada di belakangnya, suara itu rupanya terdengar oleh orang-orang yang sedang beristirahat yang tak jauh darinya. Mereka menganggap bahwa yang meminta rokok itu adalah Abah Dadang, sehingga secara tidak sengaja mereka pun mengarahkan senternya ke Abah Dadang. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat salah satu sosok yang ada di belakang Abah Dadang. Terlihat salah satu sosok yang tinggi di belakang pohon, memakai pakaian serba hitam dengan topi camping yang ada di kepalanya. Kuku-kukunya terlihat tajam, terlihat sedang memegang pohon. Apalagi wajah dari makhluk itu rata. Makhluk itu tidak mempunyai wajah, hanya lubang kecil di bagian mulut yang terlihat di wajahnya. Sontak seluruh rombongan itu kaget, bahkan dari mereka pun ada yang berteriak ketakutan. Entah mengapa, makhluk itu tiba-tiba pergi dan menghilang ketika di rombongan itu ada yang berteriak. Bukannya mencoba menakut-nakuti rombongan itu, tapi makhluk itu malah seperti kaget dengan teriakan dari salah satu mereka. Abah Dadang juga kaget dengan teriakan itu. Dia lalu berdiri kemudian mendekati rombongannya yang sedang ketakutan. Kali ini Abah Dadang datang dengan sedikit marah. Dia menghampiri rombongannya dan bilang, "Sudah kubilang jangan sekali-kali menyenter ke arah lain selain ke jalan," kata Abah Dadang yang mulai emosi akibat kejadian tadi. Abah Dadang marah besar atas kejadian tersebut. Namun, beberapa dari rombongan itu mencoba menenangkan Abah Dadang yang sedang emosi itu. Mereka bertanya, kenapa dia begitu marah? Apa gara-gara seseorang dari mereka berteriak ketakutan ketika bertemu dengan salah satu makhluk yang bermuka rata seperti tadi? Abah Dadang pun menjelaskan bahwa sahabatnya berpesan, ketika sampai di tanah lapang biasanya ada makhluk yang meminta sesuatu. Makhluk tersebut bernama Anden-Anden, salah satu makhluk penghuni hutan keramat yang biasanya suka meminta sesuatu kepada orang-orang yang datang ke hutan ini. Makhluk itu sebenarnya tidak mengganggu. Mereka tidak akan menampakkan diri secara langsung dengan niat mengganggu ataupun menakut-nakuti kita. Abah Dadang pun melanjutkan ceritanya, bahwa Anden-Anden itu adalah makhluk yang akan membawa rombongannya ke tempat ritual yang dituju di hutan keramat itu, dengan syarat apa yang Anden-Anden mau harus dituruti. Biasanya, mereka meminta salah satu bahan yang dibawa seperti rokok, ayam, dupa ataupun perlengkapan yang dipakai oleh mereka yang datang ke hutan tersebut. Setelah Anden-Anden menerima barang yang dia mau, Anden-Anden itu akan menghilang. Lalu kemudian akan muncul jalan setapak menuju tempat ritual di salah satu ujung lapangan ini. Tetapi, apabila makhluk itu pergi tanpa membawa barang yang dia minta, maka jalan menuju tempat ritual tidak akan terbuka. Jadi mau tidak mau kita harus mencari sendiri jalan tersebut sebelum pagi tiba. Rombongan itu mengangguk. Mereka meminta maaf kepada Abah Dadang karena membuat Anden-Anden itu pergi, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari jalan sendiri ke dalam hutan. Maka mereka pun berunding tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah perdebatan panjang di dalam rombongan itu, maka putuskanlah untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka ke tempat ritual dengan membuka jalan dengan menebas pepohonan hutan. Akhirnya, mereka pun kembali berkemas dan kembali berjalan ke ujung lapangan. Mereka mencoba membuka jalan ke tempat ritual tersebut dengan menebas ranting-ranting pohon di sekitar mereka dengan peralatan seadanya. Namun, sepertinya keputusan yang Abah Dadang pilih adalah keputusan yang salah. Karena terlihat dari gelapnya hutan terdapat banyak mata berwarna merah. Mata tersebut menyala di antara pepohonan memandangi rombongan Abah Dadang. Seakan
Mereka tidak senang atas keputusan mereka membuka jalan dengan menebas pohon-pohon ke tempat ritual yang akan mereka tuju pada malam itu. Setelah hampir 3 jam berlalu, dengan menembus hutan di dalam kegelapan, akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Rasa lelah dan rasa kantuk yang mereka rasakan kini terlihat dari wajah-wajah mereka pada malam itu. Tempat itu terlihat seperti sebuah tanah lapang yang luas di tengah hutan. Sisi kiri dan kanannya ditutupi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, dan di depan mereka terlihat sebuah tebing yang menjulang dengan sebuah lubang gua yang menganga di bawahnya. Abah Dadang dan para rombongan akhirnya mulai dengan ritual yang akan dia jalankan. Mereka memotong ayam yang mereka bawa, memotong kambing juga, menyiapkan sesajen berupa kembang 7 rupa dan kopi hitam dalam sebuah nampan besar. Setelah itu mereka menyimpannya tepat di lubang gua yang besar di ujung sana. Tak lupa mereka juga menancapkan beberapa dupa untuk syarat ritual yang akan mereka jalankan. Setelah semuanya itu selesai, mereka mengatur posisi layaknya ingin melakukan pagelaran wayang. Semua peralatan yang mereka bawa disiapkan secara perlahan. Peralatan gamelan kotak wayang yang mereka bawa sepanjang perjalanan, mereka langsung mempersiapkannya layaknya ingin memulai sebuah pagelaran. Tak lama, seorang dalang yang merupakan salah satu anggota dari rombongan tersebut tiba-tiba memukul kotak yang ada di sebelahnya sebanyak 3 kali, menandakan bahwa pertunjukan wayang akan dimulai. Tak, tak, tak. Tak lama para pemain gamelan memainkan musiknya, musik yang beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Mereka memainkan gamelan tersebut di tengah hutan. Memang hal tersebut sedikit aneh dan tidak masuk di akal. Namun, mereka sengaja melakukan itu karena mereka sedang mengundang para penghuni hutan agar berkumpul dan melihat pertunjukan mereka. Sebelum akhirnya, makhluk yang akan mereka temui muncul dan memberikan apa yang mereka inginkan selama ritual ini berlangsung. Benar saja, ketika suara gamelan itu terdengar ke setiap sudut hutan, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul wajah-wajah menyeramkan yang terlihat secara samar-samar. Wajah-wajah itu melotot tajam ke arah rombongan Abah Dadang yang sedang memainkan pagelaran wayang di sana. Ada yang wajahnya besar dengan kedua matanya yang melotot. Ada pula yang tubuhnya kecil, namun giginya bertaring dengan telinganya yang runcing muncul dari semak-semak. Hal itu tentu saja membuat sebagian orang yang ada di sana ketakutan. Mereka memang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk yang akan mengabulkan permintaan mereka. Namun, tidak seperti ini, di mana mereka dikelilingi oleh para makhluk hutan yang muncul dari balik pepohonan yang gelap di sekeliling mereka. Semakin lama, para makhluk yang berkumpul pun semakin ramai. Bahkan sampai terdengar riuh dan antusias melihat mereka yang sedang memainkan pagelaran wayang di sana. Pagelaran wayang itu semakin meriah. Para penonton yang hadir pun datang dari segala arah. Mereka sengaja datang untuk melihat pertunjukan. Hingga akhirnya, saat yang akan dinantikan tiba. Abah Datang yang berdiri melihat pagelaran wayang itu tiba-tiba mendekat ke arah dalam, mencoba memberitahu untuk mulai memanggil penghuni gua yang ada di depannya dengan mengambil salah satu wayang yang khusus ditunjukkan untuknya. Sang dalang pun mengangguk. Dia lalu mengangkat salah satu wayang yang ada di dekatnya. Salah satu wayang yang menjadi kunci bagiannya agar dia bisa bertemu dengan sosok yang menjadi kunci dari ritual ini. Sebuah wayang berbentuk buta berwarna hitam dia mainkan. Sosok buta itu berjalan dengan gagahnya diiringi oleh gamelan yang ada di belakangnya. Para makhluk yang menonton di sekitar mereka kini semakin meriah. Bahkan beberapa dari mereka memperlihatkan taringnya dan bertepuk tangan atas apa yang sedang mereka lakukan. Tak lama, sosok yang ingin mereka temui akhirnya muncul. Dari balik gua yang gelap itu muncul sebuah tangan besar yang memegang langit-langit gua. Sebuah tangan berwarna hitam yang membuat siapapun akan ketakutan ketika melihatnya dengan kedua matanya. Hal itu tentu saja membuat mereka semua terdiam. Bahkan suara gamelan yang awalnya terdengar kini mendadak hening ketika melihat sosok itu muncul secara perlahan.
Sesosok makhluk yang berwarna hitam legam akhirnya muncul dari dalam gua. Dia menatap Abah Dadang dan rombongannya dengan matanya yang tajam. Tentu saja hal ini membuat semua manusia yang ada di sana ketakutan, termasuk Abah Dadang yang ada di dalam rombongan tersebut. Tubuhnya bergetar hebat, jantungnya berdetak sangat kencang. Dia berdiri dan menatap makhluk itu dengan kedua matanya. Dia mencoba memberanikan diri atas apa yang dia inginkan. Karena ketika makhluk itu sudah datang, maka tinggal satu langkah lagi permintaan mereka akan dikabulkan. Namun, tepat ketika Abah Dadang akan berjalan ke arah makhluk besar itu, tiba-tiba, makhluk besar itu langsung mengangkat kakinya, lalu menghentakkannya dengan sangat keras, membuat mereka yang ada di sana semakin ketakutan. Wajahnya nampak marah, sorot matanya tajam dan melihat ke semua manusia yang ada di sana. Bahkan, para makhluk yang awalnya riuh mendadak terdiam ketika makhluk besar itu menghentakkan kakinya dengan sangat kuat. "Siapa yang menyuruh kalian untuk mengacaukan tempat tinggalku?" Tiba-tiba suara yang menggelegar muncul. Dia berbicara kepada Abah Dadang dan rombongannya yang kini ketakutan setelah dirinya muncul. "Siapa yang mengacaukan tempat tinggalku dengan menebas pepohonan yang ada di sana?" Makhluk itu kembali bertanya kepada rombongan tersebut. Semuanya nampak terdiam. Mereka benar-benar ketakutan, karena bukan ini yang mereka inginkan. Rupanya, apa yang mereka lakukan ternyata salah. Menebas pepohonan hutan dan semak-semak untuk membuka jalan membuat makhluk itu marah. Hutan keramat yang ada di belakang kampung itu rupanya mempunyai aturan tidak tertulis bagi siapapun yang masuk ke dalamnya, yaitu tidak boleh menebas atau memotong semua pepohonan yang ada di sana. Kalaupun ada, mereka hanya boleh mengambil hasil hutan seperti madu atau buah-buahan hutan yang mudah ditemukan di dalam sana. Abah Dadang kini ketakutan. Dia dan rombongannya terdiam sehingga pagelaran wayang di tengah hutan itu berhenti seketika. Makhluk itu menatap semua rombongan yang ada di sana. Wajahnya benar-benar menyeramkan untuk dilihat oleh manusia. Dia seperti mencari siapa yang menebas pepohonan hutan ketika rombongan mereka berjalan di tempat lain. Tak lama kemudian, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan terlihat sedang menarik sesuatu dan memasukkannya dari mulutnya. Abah Dadang dan rombongannya heran atas apa yang dilakukan oleh makhluk besar itu, karena makhluk besar itu seperti mencabut sesuatu yang transparan di udara. Namun, secara tiba-tiba, salah satu dari mereka ambruk. Tubuhnya mendadak dingin dengan detak jantungnya berhenti secara mendadak. Hal itu tentu saja membuat Abah Dadang panik atas apa yang terjadi. Bahkan dia ingin berlari ke arah orang itu dan mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi kepada dirinya. Namun, belum sempat dia berlari, tiba-tiba, makhluk itu kembali menghentakkan kakinya. Dia menunjuk ke arah Abah Dadang dan rombongannya sambil membuka mulutnya. "Apa yang kalian mau tidak akan aku kabulkan, karena kalian sudah tidak sopan di tempat ini. Aku bahkan ingin membuat kalian mati di tempat ini. Namun sepertinya hal itu kurang menarik. Jadi aku memberi kalian pilihan, yaitu mengorbankan semuanya dan menyisakan satu orang yang selamat, atau menggelar pertunjukan tanpa henti hingga aku puas." Makhluk itu benar-benar marah atas apa yang Abah Dadang lakukan, sehingga dia mau tidak mau harus memilih di antara dua pilihan tersebut. Abah Dadang akhirnya memilih. Dia terpaksa memilih pilihan kedua, karena mungkin saja setelah makhluk itu puas, mereka semua akan selamat dan bisa pulang dibandingkan harus merelakan teman-temannya mati secara perlahan di tempat ini. Namun, apapun yang dia pilih akhirnya sepertinya akan memiliki akhir yang sama. Karena ketika pagelaran wayang itu digelar kembali, entah mengapa, waktu seperti terasa panjang. Sinar matahari yang seharusnya muncul ketika mereka memainkan pagelaran wayang ini selama beberapa jam, nampaknya belum muncul juga. Mereka seperti dibawa ke alam lain, yang dimana di sana hanya ada kegelapan dengan para makhluk yang mengelilingi mereka pada malam itu. Para penonton yang merupakan para makhluk yang menyeramkan kembali riuh atas pagelaran wayang yang mereka lakukan.
Mereka seperti antusias, bahkan semakin lama semakin banyak yang berkumpul di lapangan tersebut. Tapi, Dalang dan para pemain gamelan terlihat sangat kelelahan. Mereka seperti sudah mengadakan pagelaran wayang di sana tanpa henti. Keringat mereka yang bercucuran ke tanah, pakaian dan rambut mereka lusuh, serta mata mereka yang lelah akibat menahan kantuk yang sangat menyiksa. Terlihat di tengah-tengah para pemain gamelan, terlihat Abah Dadang membuat mereka agar pertunjukan itu tidak berhenti di tengah jalan. Wajah Abah Dadang juga terlihat sangat lusuh, dengan kelopak mata yang sudah menghitam karena sudah lama tidak tidur. Entah sampai kapan pagelaran wayang ini akan berakhir. Namun, di tengah-tengah pagelaran yang sedang berlangsung itu, brak, salah satu pemain gamelan terlihat tidak kuat lagi, sehingga tubuhnya ambruk ke tanah. Pagelaran wayang yang sedang berlangsung pun mendadak berhenti. Dalang serta pemain gamelan lainnya terlihat mendekati pemain gamelan yang pingsan itu. Terlihat pula Abah Dadang juga berdiri dari duduknya dan mendekati pemain itu. Para pemain saling bahu-membahu, membawa orang itu ke tempat yang agak luas. Salah seorang dari mereka meletakkan badannya di atas tikar tersebut. Ternyata orang itu tidak sendiri. Terlihat sudah ada 3 orang yang berbaring di sana. Wajah dari mereka terlihat sangat panik. Muncul raut muka ketakutan dari wajah mereka. Bahkan, ada pula yang terlihat pasrah dengan keadaan yang terjadi. Tak jauh dari mereka, terlihat ada sesuatu yang mendekat. Dia nampak marah karena pagelaran wayang itu terhenti akibat salah satu dari mereka tak sadarkan diri di sana. "Jangan berhenti dari pertunjukan!" Suara itu menggema ke seluruh tempat. Para penonton wayang yang tadinya riuh pun mendadak diam. Mereka seperti takut dengan suara itu. Abah Dadang dan rombongannya terlihat ketakutan. Raut-raut mukanya terlihat jelas, seperti sudah putus asa akan keadaan yang menimpa rombongan itu. Mereka pun kembali ke tempatnya masing-masing, dengan tubuh yang seperti tidak ada tenaga lagi, dan raut muka yang terlihat sangat kecapean. Mereka melanjutkan kembali pertunjukan itu, dan Abah Dadang pun membantu mereka dengan mengisi kekosongan pada pemain gamelan. Penonton menjadi riuh kembali karena pertunjukan wayang itu berlanjut. Para penonton itu menonton dengan santai di atas pohon dan duduk di tanah. Mereka tertawa dan saling bercengkrama satu sama lain dengan wujud yang menyeramkan. Mereka terlihat puas melihat pertunjukan wayang itu meskipun para pemainnya terlihat kelelahan karena melakukan pertunjukan wayang tanpa henti. "Pak, tulungan Pak!" Ketika pertunjukan berlangsung, terdengar samar-samar suara minta tolong. Suara itu adalah suara terakhir dari 3 orang pingsan akibat dari kecapean. Terlihat tangannya bergerak perlahan menunjuk kepada temannya yang sedang memainkan gamelan dan wayang. Dengan suara yang tersisa, dia kembali meminta tolong. "Pak, tulungan Pak, saya sudah tidak kuat. Mereka mengambil nyawa kita satu persatu." Suara yang samar-samar itu meminta tolong dengan tenaga yang tersisa, berharap ada seseorang yang akan membantu mereka keluar dari situasi yang terjadi sekarang. Setelah itu terlihat mata dari orang itu terlihat menangis. Perlahan-lahan dia menutup matanya dan terbujur kaku di sana. Mati akibat kelelahan. Tepat beberapa hari menjelang, terlihat rombongan para warga yang masuk ke dalam hutan. Mereka adalah para warga yang seringkali mengambil hasil hutan seperti madu dan gula aren untuk mereka jual kembali ke kampung-kampung sekitar. Mereka menyusuri jalanan setapak di tengah hutan. Langkahnya terlihat cepat karena mereka sudah terbiasa masuk dan keluar dari hutan tersebut setiap harinya. Namun, langkah mereka seketika terhenti tepat ketika mereka masuk sebuah lapangan di tengah hutan dan menemukan barang-barang yang berserakan di tanah. Barang-barang itu adalah barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk ritual. Lalu, di sekelilingnya terdapat banyak sekali darah hewan seperti darah ayam dan darah kambing yang berceceran di tanah di sekitaran lapangan itu. Sontak mereka teringat dengan sebuah mobil yang terparkir di sebuah rumah warga yang ada di sana. Sebuah mobil yang mungkin saja pemiliknya berada di hutan tempat mereka berdiri pada saat ini. Seperti ada sebuah firasat buruk
Mereka akhirnya berkeliling dan berpencar satu sama lain. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka bergidik ketakutan. Di tengah-tengah lapangan itu terdapat wayang yang menancap di gedebok pisan. Wayang itu tidak tegap berdiri, seperti menancap seadanya. Di sana pula, terlihat tangan dalang memegang wayang itu. Namun tangan itu terlihat kaku. Mereka seketika langsung berlari menghampiri dalang tersebut. Beberapa dari mereka benar-benar bergidik ketakutan ketika melihat pemandangan tersebut. Dalang dan pemain gamelan tergeletak tidak sadarkan diri di samping gamelan dan kotak wayang yang dipakai untuk pertunjukan. Salah satu dari mereka, bahkan seseorang yang tergeletak dan tidak sadarkan diri di sana, mencoba mengecek detak jantungnya. Namun, sepertinya mereka terlambat karena detak jantung para pemain gamelan itu sudah tidak ada. Para warga itu nampak panik. Salah satu dari mereka bahkan berlari pulang, memberitahu para warga yang lainnya agar segera datang ke hutan tersebut. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang muncul entah dari mana. "Pak!" Seketika salah satu dari mereka pun langsung berbalik, dan terlihat salah seorang dari mereka perlahan-lahan menggerakkan tangannya seperti meminta tolong. Para warga yang ada di sana langsung refleks mendekati orang itu, dan ternyata orang itu adalah Abah Dadang yang terlihat sangat kelelahan. Dengan raut wajah yang berantakan dan tenaganya yang hampir tidak tersisa, Abah Dadang meminta tolong kepada para warga sambil menangis. Dia meminta untuk membawanya turun dengan rombongannya dari hutan tersebut. Namun, para warga hanya diam dan bilang bahwa hanya Abah Dadang adalah satu-satunya orang masih hidup di rombongan itu. Sebuah penyesalan dari Abah Dadang kini terlihat. Teman-temannya rupanya sudah meninggal akibat kelelahan atas apa yang terjadi kemarin. Sebuah kekayaan dan kejayaan yang seharusnya dia dapatkan kini berakhir dengan sebuah penyesalan, hanya karena dia memaksa masuk dengan membuka jalan hingga ke tempat ritual. Membuat semua teman-temannya kini menjadi korban dan mereka pun mau tidak mau dimakamkan di sana. Di atas makam-makam itu terdapat beberapa wayang yang tertancap, salah satunya wayang berwarna hitam yang mereka lakukan sebagai bentuk pemanggilan terhadap makhluk yang mereka temui kemarin malam. Abah Dadang seketika pulang dan menghilang entah kemana setelah kejadian itu. Rasa penyesalan yang dia rasakan membuat dirinya tidak kembali ke rumahnya sendiri. Dan hingga sekarang, Abah Dadang tidak ditemukan sepulangnya dari tempat tersebut. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Pertunjukan Wayang Berujung Petaka, yang ditulis oleh Mas Sidik Tanya Demit. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.